Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi surati Fussilat, surat 41 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Surat 41 ayat 53, nomor 2 dari bawah. Ma'asyiral muslimin, ikhwan, akhwat, bapak ibu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberikan Allah kesempatan panjang umur. Ya, dan panjang umur ini sesungguhnya sesuatu yang baik kalau memang isinya baik. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia itu orang yang usianya panjang, kebaikannya banyak. Ya, kalau usianya panjang, kebaikannya sedikit, ikut dengan jagung janggel tok. Ya, kita memang tidak salah. Agama membenarkan bahwa kita itu minta supaya diberikan panjang umur. Setuju mana Bu sampean, panjang umur sampai pendek umur? Kalau kita minta panjang umur, kata Nabi kan dalam doa biasanya Allahumma tawwil umurana wa hasin akhlaqana bil ilmi wa taqwa wal yakin wa sidqi dan seterusnya. Jadi minta dipanjangkan usia. Karena panjang umur ini dikata Nabi baik kalau memang amalnya baik. Jadi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang usianya, banyak kebaikannya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini. Dan yang kedua diberikan kesehatan. Dan kesehatan ini juga mahal ya, agar kita selalu hidup sehat. Gimana caranya kalau sehatnya? Suka ya apa caranya sehat? Ya, kalau caranya sehat itu pertama ya, biasakan sholat malam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus solihina qablakum. Jadi hendaklah kamu selalu sholat malam, karena sholat malamnya adalah kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Orang soleh sebelum kamu itu maksudnya sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu orang-orang soleh dulu selalu sholat malam. Manfaatnya sholat malam ada 4. 1, qurbatun ila rabbikum, lebih mendekatkan kepada Tuhanmu. Yang kedua adalah mukaffiratun anis sayyi'at, menghapus dosa. Dan yang ketiga adalah apa yang ketiga? Wa manhatun anil ismi, mencegah dosa yang akan datang. Ya, mencegah dosa yang akan datang. Dan yang keempat adalah wa matradatun anidai fil jasadi, bisa menolak penyakit dari tubuh seseorang. Jadi inilah sehatnya salat malam. Dan calon-calon penghuni surga biasanya itu adalah ahli salat malam. Bukan salat kepengen, salat malam. Kepengen itu isak mari ngeloyong ngono. Jam 12 kayak ya, itu namanya kepengen. Salat malam itu ya, kalau kita lihat contoh dalam Al-Quran ya, surat 51 ayat 15, 16, 17. Coba sama baca.
Surat 51 Al-Dzariyat ayatnya 15, 16, 17. Sudah ketemu? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga Ya. dan di mata air Terus? sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin. Terus? Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ya, terus satu lagi. Di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, ini kan termasuk ini. Jadi qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit sekali malamnya tidur. Ya. Terus wabil ashari yastaghfirun. Di waktu sahur selalu mohon ampun kepada Allah. Ini kalau istilah bahasa surat 17 ayat 79. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, kalau kita lihat surat 17, surat Al-Isra ayat 79. Dan pada 17. sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, biasanya kalau salat malam itu Rasulullah selalu berdoa ayat 80 itu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan berkatalah dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, Terus? dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan Yang yang menolong. ya, itu kan biasanya. Kalau jadi tidak lupa ayat itu. Ya, dan satu lagi kalau saya katakan biasa salat malam, kita lihat surat 25 ayat 63 sampai 66. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'ala ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Surat 25 ayat 63 sampai 66. 63 sampai 66. Apa? Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Terus dan berdoa dan Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. ya. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Ini kan biasa salat malam. Ya. Nah, salat malam ini biasanya Pak diusahakan supaya kita itu diberikan kecerdasan oleh Allah, ya. Kalau sujud yang lama, ini diakui oleh dunia barat. Sujud lama ini ya, sebab kalau orang sujud itu jantungnya kan di atas, iya Pak. Jantung di atas, pompa di atas, terus dipompa ke bawah, kepala. Lah, seluruh saraf-saraf yang jutaan sel di saraf otak itu teraliri dengan sempurna apabila kita sujudnya lama. Jangan seperti ayam atau jagung. Tapi jangan diterapkan jamaah-jamaah biasanya ini. Diarani lali sampai makmume. Ora subhanallah loh. Sujud gak tangi-tangi. Itu kan jadi itu sujud itu kalau bisa Pak ya diusahakan. Karena apa? Sujud itu Rasulullah SAW bersabda, wa amma fir ruku, waktu ruku ya, fa'adzimu rabbak, agungkan Tuhanmu subhana rabbil azim. Wa amma fis sujud, ada dalam sujud ya, faqaminun ayustajabal, nyata sekali doamu akan dikabulkan. Ya, karena dalam hadis lain disebutkan wa in aqrabal abdi ilallah as-sujud. Jarak yang paling dekat antara hamba dengan Allah waktu sujud. Oleh karena itu
Faksiru fi doa, perbanyak waktu sujud itu doa. Tapi dengan catatan doanya tidak boleh bahasa selain sholat. Cara Jawa gak boleh. Kalau sampai cara Jawa jadi diunekno. Ya dalam hati. Jadi disusun kan 22 sujud. Mulai pertama baca selawat. Biasa seperti doa ini. Jadi Allahumma bihamdika Allahumma fili misalnya berapa kali. Ya, kemudian nanti baca selawat. Selawat itu sebagai permulaan daripada doa. Itu nanti terus semua isinya itu sampai harus susun di luar. Engko nek wis mari tinggal ngamal nonton. Jadi seluruh selesai sujud, selesai sholat, kita ada doa lagi, tinggal baca Quran. Mari baca Quran, biasanya Nabi itu berdoa dengan doa pelerai duka, cek gak susah. Terutama sing susah nih wong wedok. Iya bu, putri-putri biasa susah. Bojone gak mulai untuk telat dia susah. Lah, cek gak susah kan doanya. Pernah saya kasih lagi. Doa pelerai juga, ini Pak Udan. Ya, tidak pernah Pak Udan. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasihati biatik matin fi hukmuka wa adul bi aqdauka as'aluka bi kulli ismin huwa sammaita bi nafsaka aw anzaltahu ahadan min khalqika aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indaka anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi. Itu biasanya supaya kita itu enggak susah. Sebenarnya susah orang repot. Ya, nah ini biasakan begitu. Jadi sholat malam itu. Di pasang sholat malam makannya itu harus surat 16 ayat 114. Surat 16 ayat 114. Suratnya 16 An-Nahl apa? 100 makanlah yang halal lebih baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Ya. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Nah, jadi kalau makan itu kan harus halal plus toyib. Nek halal itu ketentuan umum, nek toyib itu sangat pribadi. Sampean sama saya beda. Kalau saya makan sate, katakanlah satu kambing selama gak ono gaji 15 gak masalah. Ya masuk usia tua gak apa-apa. Gak punya tekanan darah tinggi. Kalau sampai punya tekanan darah tinggi, gak usah 15, 10 ya wes. Tuh ada tangga saya sana. Kan anaknya masih kecil, sekolah di TK tempat saya itu. Malam itu makan belinjo aja. Mari belinjo melekan bisa. Pagi mangan sate. Jam 7 pagi nang rumah sakit Sidoarjo. Terus pulang sampai sekarang nggak balik-balik. Ya masih muda tentara itu. Ya. Nah inilah jadi kita yang dimakan halal plus toyib. Toyib itu biasanya kaitannya dengan kepribadian masing-masing. Sampai tekanan darah tinggi aja mangan sate, kan darah tinggi mangan sate entel 15. Moro mari ora 200 nek atensi ini. Itu biasanya bahaya. Itu berarti gak toyib lah. Ukurannya makan harus terukur sesuai dengan surat 7 ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ya. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu kan biasanya kalau makan itu ya enak gak enak ini ya nanti tergantung orangnya dan ukurannya. Itu biasanya kata Nabi istafti kolbak, minta nasihat kepada hatimu. Saya pernah diundang orang Dempuluk, Pak. Orang kaya Dempuluk undang. Saya mau ke Jakarta, ada kepentingan keluarga sana. Setelah walimahan itu iki opo sing ngene tambah kok wake wae ono udang ono anu macem-macem. Saya pikir gak tahu mangan wak orang mangan, ambil satu saya. Hati saya wis gak apa-apa. Jadi udang windu satu ya mangan. Sing duwe moro. Mboten ana Pak Ustaz wong arang-arang engko. Tambah telu tak pangan pisan. Lah bangun tidur saya berangkang saya.
karena saya punya asam urat. Hobinya dulu anak muda makan kacang ya, asam urat ya. Ya. Dengan saya kan bisa tak, salah, saya salahin. Nabi mengatakan istafti qalbak, minta nasihat kepada hatimu. Hati saya saja nih mangan situ pun enggak apa-apa. Berhubung dipengaruhi oleh tuan rumah, enggak apa-apa, Ustaz arang-arang aja. Tambahin telur tak entek. Malam tangi ya maro berangkang orang. Ya, ini salah berarti makan tapi gak toyib. Nah, di samping toyib ukurannya tadi harus jangan berlebihan. Ukuran berlebihan itu kata Nabi kan perut itu bagi tiga, sepertiga makan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Nek makanan kakean, udaranya gak menggon. Nek munggah jenenge glegek, nek mudun jenenge. Iya. Itu kan jadi gitu. Ada orang glegeken kalau Indonesia rata-rata glegeken ini alhamdulillah lejar katanya. Ya gak ilo. Wong kliwatan kok alhamdulillah. Ya Bang mesti kliwatan mesti astagfirullah. Kakean nak mangan. Mestinya kan gitu. Mangan glegeken jar alhamdulillah. Kapan-kapan glegeken jangan alhamdulillah. Astagfirullah kalau kakean. Nah, jadi ini kan mestinya konsep-konsep makan supaya hidup sehat, panjang umur. Nah, panjang umur itu biasanya konsepnya Nabi, ya, man ahabba yubsatallahu fi rizki, siapa yang senang dilapangkan rezekinya, ya, terus, ya, dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, biasakan silaturahim. Jono mae. Ya ono omah sesuk ngono stres. Lah ono omah iku ya. Ya mesti keluar silaturahim. Itu biasanya nih. Inilah konsep-konsep yang diberikan oleh Islam agar kita ini mengikuti aturan ini. Walaupun Rasulullah usianya 63, tapi memang ukuran itu. Tapi kita itu minta usia sampai berapa? Kemarin saya dengarkan di Suara Muslim Surabaya pas yang ceramah itu Hakim, ada jamaah yang usianya 87 sampai diceluk sama hakim. Mbah itu kalau ya apa anunya? Saya konsep sesuai dengan warisan ayah saya. Saya suruh ini kan. Mulu itu kan. Ya. Padahal umur 87 kalau diukur akhirat ya, hajian 47 piro sih wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanati memang tahu di satu hari di sisi Tuhanmu nanti sama dengan 1000 tahun di sini. Ya, lah itulah mestinya kita seperti itu. Ya, berusaha mengikuti petunjuk Al-Quran ya supaya tetap sehat, karena nikmat sempat dan sehat, nikmat sempat waktu, sehat berarti kesehatan, itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia dirugikan dua nikmat ini. Satu al-faragh, kesempatan, wasihah, kesehatan. Coba umat Islam kita evaluasi ya. Quran itu kan jumlahnya tidak terlalu banyak, 6.666 ayat. Umpama satu hari 10 ayat saja, berapa hari selesai? Tinggal memperdalam. Kalau nanti agak memperdalam cukup 5. Nah, 5 itu kalau 6.666 dibagi 5 butuh 1.200 dino. 1.200 berapa? 320. Pirang tahun? Mungkin 5 tahun. Iki gak pirang-pirang tahun Quran gak apal aja. Nah, nek cek cerdas itu tadi si sujud yang lama. Sujud lama itu memang jantungnya ya mengalir, memompa, yang dipompa di bawah, yang memompa di atas. Jadi seluruh sel-sel saraf otak itu teraliri dengan darah. Sempurnanya ini membuat daya rekat kita itu kuat. Hafalan kuat. Gak lalian. Terus saya kelima pikun. Dan pikun itu penyakit tapi tidak bisa diobati. Ada penyakit obatnya pikun? Tidak ada, karena Rasulullah SAW bersabda apa? Kullu da'in dawa'un ilal haram. Semua penyakit ada obatnya kecuali pikun. Pikun nggak obati. Sehingga ada itu apa? Antisipasi, jangan sampai pikun. Apa antisipasinya? Doa itu Pak. Allahumma inni a'udzubika hammi wal hazan, a'udzubika ajiz wal kasal, bukul jubni wal haram, itu kan antisipasi. Ya, nah inilah
Nah sekarang masalahnya Pak ya, tadi saya sampaikan, saya juga ingatkan ibu-ibu, tadi ada yang sembahyang sebelum sholat maghrib, sholat apa ibu? Sholat apa? Nah jadi begini Pak ya, Bu ya, saya dudukkan masalahnya. Setelah asar itu tidak boleh ada sholat. Jadi pertama larangannya Rasulullah SAW, la sholata ba'dal asri hatta taghruba syamsu, tidak boleh ada sholat setelah asar sampai terbenam matahari, wala ba'das subuhi hatta tatlu'a syamsu, tidak boleh ada sholat setelah subuh sampai terbit matahari. Nah ini namanya larangan ya. Tapi perintahnya, idza dakhala ahadakumul masjid, kalau Anda masuk masjid, fala di sana, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Lah dalam kaidah usul ulama-ulama ambil istinbat, kalau ada perintah dan larangan bersatu dalam satu waktu, maka yang diutamakan dulu larangan nih. Kalau kepingin sholat tahiyatul masjid, nanti begitu azan berarti larangan sudah tidak ada, silakan sholat tahiyatul masjid. Jadi nggak langsung qomat sambil tunggu jamaah-jamaah ya Bu ya. Ya saya sering biasanya di ngaji menjelang maghrib itu biasanya orang datang lah pasti sholat nah sholatnya saya api, tapi kaedahnya itu mestinya ada larangan dan perintah bersatu dalam satu titik, maka yang diutamakan larangannya dulu ya. Nanti setelah maghrib masuk berarti kita azan sudah selesai, nah kita sholat tahiyatul masjid, nah baru begitu ya kalau bisa. Nah ya sini nanti kasih jeda supaya uang mesti ya. Umpama sekarang nggak ada jeda Bu ya, umpama nggak sholat tahiyatul masjid nggak masalah, mari azan langsung qomat ya silakan kalau orang sudah siap. Kan sholat itu kan Rasulullah SAW kadang isya, seperti contoh ya orang-orang salafi biasanya. Kalau saya ngaji salafi itu begitu isya langsung Ustaz, langsung. Padahal hadis itu disebutkan oleh muttafaqun alaih sana, misalnya dari Jabir mengatakan Rasulullah SAW itu adalah ya kadang-kadang ajala menyegerakan kalau mau jamaah siap, kadang-kadang akhoro mengakhirkan kalau memang jamaah belum siap. Itu ada begitu ya jadi ya. Bukan kok tepat waktu ya. Masih yo sampean mari ngaji katakanlah berhenti berapa ya. Saya di sini biasanya kalau saya ngaji ada azan ditegur, Ustaz ada azan. Loh, azan itu saya enggak datang sholat di sana. Azan itu adalah sekarang ini wilayah apa ini? Momes ini kira-kira ada masjid katakanlah masjid musola azan sampai 4 tempat. Umpama azan enggak bareng, sampai ngenteni jawab terus kan. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda, idza hadara ahadamus shalah, kalau datang waktu sholat, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaklah seorang di antara kamu adzan untuk ini. Nah, siapa yang akan sholat sini itu wajib jawab. Yang tidak sholat sini enggak wajib jawab. Mestinya begitu. Kalau sampai misalnya jawab kok kait Allah Akbar ono putune nyetel radio adzan, jawab. Kan enggak begitu ya. Jadi kita ada pengkhususan ya, kalau adzan di mana kita akan sholat di situ, nah kita wajib jawab. Tapi wajib jawab harus datang. Jangan di daerah seperti daerah Kabupaten Sidoarjo gitu kan, depannya itu kantor kabupaten. Dohor adzan, sekores rapatnya sekores. Coba sekores kita ada adzan dulu. Mari adzan dijawab, sudah kita cabut. Ben teko nang masjid. Jawab tok iku nggih tapi gak kepanggih sini. Jawab mesti ini kan datang. Enggak, ini mari kita skores karena ada azan dulu. Menteni azan dijawab ya azan, mati azan jawab, sudah kita cabut skores, kita lanjutkan rapat. Itu sebenarnya memang teko sembahyang enggak. Ini salah gitu. Nah, inilah mungkin hal yang perlu saya luruskan supaya kita itu jangan salah ya. Karena memahami hukum itu biasanya ya kita menggunakan sistem usul fikih yang dikarang Imam Syafi'i, mazhab-mazhab 4 itu kan usul itu pokok fikih pemahaman. Jadi pokok-pokok pemahaman kalau ada perintah dan larangan bersatu dalam satu waktu, kita harus dahulukan larangan. Terus orang ngomong, Ustaz sampean kalau di Masjidil Haram mari asar ono jenazah disolati ae. Isam itu bukan Masjidil Haram. Sampean ngarani Isam itu apa? Ya Al-Quran dan Sunnah itu bukan Masjidil Haram.
Orang Masjidil Haram itu mari asar sholat subuh, mari asar ada jenazah masuk sembahyang. Ya menurut agama tidak boleh, ya tidak boleh. Karena apa? Nabi melarang la sholata ba'dal asri hatta taghruba samsu. Tidak boleh ada sholat sampai terbenam matahari, kan begitu. Wala ba'da subhi hatta tatlu'a samsu. Tidak boleh setelah ada sholat setelah subuh sampai terbit matahari. Begitu terbit, karena kita ngaji di masjid, terbit kira-kira ya 5 menit 10 menit baru kita sholat syuruk 2 rakaat, terus baru pulang. Ya itu biasanya begitu. Nah sudah, sekarang pengajian ini nanti saya angkat surat apa? Surat Fusilat ya, ayat 53. Apa? Loh, sama nyusun sendiri. Iya. Oh enggak, tapi Nabi mengatakan fa'aksiru fi doa, perbanyak doa di waktu sujud. Faqaminun ayyustajabalakum. Nyata sekali doamu akan dikabul. Jadi saya menyusun sebelumnya apa sing kan ada 22 sujud. Nah, pertama apa? Oh enggak loh. Ini awalnya mesti selawat. Doa itu mesti diawali selawat. Karena enggak selawat itu enggak makbul nanti. Setelah itu baru doa, terserah sama susun iki dhisik. Jadi begitu terakhir sujud yang terakhir itu berarti doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat? Tutup. Rabbana atina gak sapu jagat ini. Kan ada seorang sahabat tanya Rasulullah, sampean kalau doa ini sampai gak mentas saya. Sakmono kuwi apa ya? Nah, Rasulullah mengatakan kalau Anda ingin mengikuti doa saya, coba baca ini saja. Nah, baca ini dalam hadis sebutkan Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu Muhammadun abduka wa rasuluk antal musta'an wa alaikal wala la haula wala quwata illa billah. Itu berarti sapu jagat. Kalau sama Rabbana atina ini tidak masuk, kalau ini tadi sama baca seluruh doa masuk. Apal? Sing apal opo? Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka min Muhammadun nabiyyu. Ya Allah, kami mohon kepadamu dari kebaikan apa yang pernah diminta nabimu dan rasulmu. Dan aku mohon perlindungan dari semua keburukan yang pernah diminta perlindungan oleh nabimu dan rasulmu. Itu berarti ngeribon. Apa ngeribon? Nah itu. Apa? Sampai selesai. Oh iya. Nanti sebelum tulu samsi. Ya, setelah tulu samsi kira-kira 5 menit minimal sampean baru sholat syuruk 2 rakaat terus pulang. Ya. Kan setelah subuh apalagi subuhnya sekarang. Apa ae bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi banyak doa-doa yang misalnya doa pagi dan petang itu dibaca tapi masa waktunya panjang itu. Ya. Nah, udah Bu ya. Loh iya, syuruk itu harus mataharinya terbit dulu. Katakan di jadwal ini ada tulu samsi katakanlah jam 6:04. Nah, berarti tambah 5 menit baru sholat syuruk 2 rakaat yang nilainya seperti ibadah haji dan umroh kan gitu. Nah, setelah itu baru pulang. Ya Bu ya. Ya. Nah, jadi sekarang tadi masalahnya ya, kalau ayat yang saya baca tadi dalam mukadimah surat apa tadi? Surat Fusilat ayat 53. Ini kalau saya terjemahkan kira-kira begini. Lihat kejadian yang ada di dunia, khususnya Indonesia. Saya kok malah ngomong ini, gak lidoa. Apa gak lidoa? Apa? Tuh, gak lidoa. Mau dikandani. Quran ini harus diutamakan.
Nah kalau tidak begini coba orang ngabaikan Al-Quran, ya bencana gak leren-leren. Karena ayat Allah itu ada dua, ada ayat kauliyah Al-Quran, ada ayat kauniyah. Kauniyah itu alam. Makanya ayat itu dikatakan apa terjemahan Pak? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. ya. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kami bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Saya sudah mulai 2021 saya terus nyampaikan tentang umat ini supaya kembali kepada Al-Quran. Ya, kembali kepada Al-Quran. Sebab sampai ini misalnya wong Islam terbanyak, termasuk kata Allah yang paling banyak gak seneng Quran. Nek wong Kristen gak seneng Quran pantes ae. Wong kafir gak seneng Quran pantes. Wong Islam ini, coba Indonesia ini mayoritas kan Muslim. Jadi seluruh dunia itu kira-kira 2 miliar orang Islam itu. Yang terbanyak di Indonesia. Nah yang terbanyak di Indonesia banyak yang gak seneng Quran. Nah Qurannya omongnya Allah. Kalau Allah mengatakan gini, kok nek tak tuturi ambek omongku gak ngandel. Enggak sing ngomongin duduk ayat iki. Bukan ayat kauliyah tapi ayat kauniyah. Kalau kauniyah apa yang bicara? Gunung. Sekarang saya tanya, gunung itu pemiliknya siapa? Mama Allah muni, watu ngono terus. Terjadi apa enggak? Alam itu duwe Gusti Allah. Bencana di Indonesia saya naudzubillah saya lihat Masya Allah gak leren-leren nih. Sampai yang belum ada saya ingat itu. Kalau rojfa gempa ada, angin puting beliung ada, ya, rihin asim. Terus ada lagi yang namanya rojfa gempa, ya, banjir. Ini semua ada semua. Yang belum ada itu soihah. Soihah itu teriakan malaikat Jibril yang mematikan. Ya, itu soihah. Nah oleh karena itu kalau begini ini mesti ini ada solusinya di Quran ini. Gara-gara gak seneng Quran jadi ini proses menuju miskin. Kan saya sampaikan umat Islam itu harus mencintai Al-Quran dengan 5 syarat itu. Masuk leren boleh catatan. Enggak 5 syarat itu Pak. Masuk leren boleh catatan. Suka gak apa lah. Loh. Sama ngapalah nggak suara Muslim Surabaya enak. Cinta Quran dengan 5 T. T ini namanya apa? Tilawah, tarjamah, tafahum, tadabbur, teramalkan. Kalau saya Al-An'am 92. Ya. Terus yang kedua, pahami Al-Quran berarti surat 4 ayat 82. Yang ketiga, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Surat 38 ayat 29. Ya, yang keempat terus tadabbur terus Al-Quran surat 47 ayat 24 dan yang terakhir surat 6 ayat 155. Amalkan Al-Quran ini. Oh, sama nih. Oh iya, kamu apa? Nggak barangkali karena pernah saya sampaikan soalnya. Kan si nyantet di sini boleh catatan nih, bingung. Ya, jadi gini Bu ya, syaratnya 5 ini. Ya, coba gini ya, misalnya gini. Saya kan menyampaikan orang khotib di masjid itu biasanya yang sering dipesankan ittaqullah. Takwa itu adalah imtitsali awamiri wajtinabin nawawi. Tidak salah melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tapi saya enggak. Takwa itu apa? Surat 43 ayat 43 44 apa? Berpegang hidup ini dengan Al-Quran. Ya. Berpegang hidup ini berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah itu sebagaimana surat 43 ayat 43 44. Apa? Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Ya, terus? Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu. Ya. Dan bagi kaum. Terus? Dan kelak kamu akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, jadi perintah fastamsik ini hukumnya wajib. Jadi wajib berpegang pada Al-Quran ini.
Nah, wajib berpegang Al-Quran ini hukumnya wajib, kalau tidak dipegangi berarti dosa. Nah, berpegang ini mesti ada syarat 5 tadi. Nomor 1 Bu ya. Ya, sampean baca anune, saya tulis suratnya ambek ayatnya ya. Nanti sampean bisa murojaah di rumah. 1 syaratnya surat 6 ayat 92. Karena sampai nyatet seperti Indo kan sampai telu kan. Ya. Ya Bu, saya sampean baca terus titik apa isine surat 6 ayat 92. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberikan peringatan kepada penduduk Mekah dan sekitarnya, dan orang-orang yang di luar lingkungannya, ya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, tentu beriman, kepadanya Al-Quran, ya. dan mereka selalu memelihara sembahyangnya. Nah, ini syaratnya 1 itu. Yang kedua syaratnya adalah paham Al-Quran surat 4 ayat 82. Surat 4 ayat 82. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, jadi kalau Allah menyampaikan perintah dengan menggunakan kalimat tanya, tanda tanya, itu namanya minta perhatian. Kalau Allah bilang, "Afala yang tentang, apakah kamu tidak memperhatikan?" Padahal perintah Allah karena perhatikan Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan dari Allah, mesti terjadi pertentangan yang banyak di sana. Nah, terus diungkapkan dalam bentuk kalimat istifham, afala yang tadabbarun Al-Quran. Bahasa Jawa bertanya tapi perintah ada apa enggak Bu? Takut tapi ngongkon. Ada apa enggak? Ada. Misalnya sampean Bu, suami sampean biasanya kerja jam 7 berangkat. Setengah 8 gak berangkat, sampean kate ngongkon, maksudnya wong lanang dikongkon. Muni ngene, sampean gak kerja ta? Iki ngongkon apa takon? Enggak, iki jenenge ngongkon iki cuma ecek halus ngono lho. Kan gitu. Nah, ini yang kedua. Harus paham Quran. Yang ketiga syaratnya harus bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran surat 38 ayat 29, surat Shad namanya. Kitabun anzalnahu ilaika. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya Dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. ya, jadi ambil pelajaran apa setelah kita. Nah, kemudian yang keempat adalah terus tadabbur Al-Quran. Suratnya 47 ayat 24. Pendek ini pilihannya mek 2 toh. Nek tadabbur berarti urip, nek gak tadabbur mati atine wis ngono toh. Lah pilihannya gak akeh. Apa? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Nah, Ataukah hati mereka terkunci? nah ini perintah gini. Selalu tadabbur Al-Quran. Terus kalau tidak mau mati hatimu. Banyak orang hati ini mati. Wonge urip tapi mati ini mati. Iya, kaisar ini memang kebenaran ya. Ya, kan itu. Itu yang keempat. Dan yang kelima syaratnya adalah surat 6 Bu, amalkan Al-Quran. Surat 6 ayat 155. Surat 6 ayat 155. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang berat dan diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Ini kan syarat 5 itu. Kalau istilah suara muslim itu tadi cinta Quran dengan 5T. Ya, kalau saya dalilnya itu, saya kalau 5T saya tidak tahu dalilnya kono.
Saya gak duduk penyiar suara muslim ya. Saya mengumpulkan tok. Ya, tapi gitu. Tapi saya kan sama itu caranya gitu. Makanya termasuk tahun 55 Menteri Agama pertama itu sudah menyampaikan supaya umat Islam Indonesia banyak memahami Al-Quran, diadakan penterjemahan Al-Quran 55. Sebelum 55 itu terjemahan Al-Quran. Nah, sebelum 55 ada terjemahan Al-Quran yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Terus di kampung-kampung jadi ini pujian tombo ati kulimo limo warnane maca Quran tapi pujian do. Nek pujiannya jalan terus saya di mana-mana ke ruang nang kerembung nang tulangan mesti ono pujian. Ngono aja pujian tok iku ngomong tok kayak amalin deh. Ya kan gitu mestinya. Lah inilah syaratnya yang harus kita pegangi. Lah berpegang Quran ini jangan waktu tertentu masa digacolingi ini Quran. Ndak usah. Hidup yang Qurani. Kenapa hidup Qurani? Selalu mengacu kepada Al-Quran hidup ini. Ya, baik langsung maupun tidak langsung. Yang langsung itu disebutkan Allah katakan dalam surat 6 ayat 38. Itu langsung itu. Surat 6 ayat 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Ya. Tiadalah kami al-makan sesuatu pun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Jadi tidak ada satupun di Al-Quran dialpakan. Artinya seluruh kehidupan manusia itu mesti tersentuh nilai Quran. Pasti itu. Baik langsung, yang tidak langsung melihat penjelasan Rasul, kita lihat surat 16 ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaikal Qur'an litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ini kan mestinya begitu. Jadi langsung makanya kalau Aisyah radhiyallahu anha pernah di rumah ditanya oleh sahabat datang ke situ, "Assalamualaikum ya Aisyah." "Waalaikumsalam. Ada apa sampean?" "Saya ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah." Jadi orang-orang tanya akhlaknya Rasulullah. Nah, Aisyah menjawab, balik tak tanya, "Pernahkah kamu membaca Quran?" "Oh, pernah Aisyah." "Loh, kalau kamu pernah baca Quran, apa kata Aisyah? Karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran." Jadi orang gak seneng Quran berarti gak seneng. Kasih ngono ae. Ngaku gak ngaku ya ngono iku. Ya. Makanya saya kemarin di Marinir saya tanya, coba sampean sholat 5 waktu. Pengajian ini diumumkan. Setelah subuh itu, setelah salam diumumkan. Nanti ada kajian tafsir yang disampaikan oleh Ustaz Soleh. Saya mohon jamaah-jamaah yang tidak ada udur betul untuk hadir. Wong sakmono kae sing gak hadir mek selawi. 25 yang sing liyane metu. Sekarang saya tanya, Pak Joko, ini ada yang red call itu. Ya, orang sholat rutin jamaah. Terus Jumatan rutin. Puasa Ramadan, poso. Ya, bareng ngono haji 2 kali. Saya tanya, apakah ada jaminan untuk selamat kalau orang sebegitu? Sholat 5 waktu wes, Jumatan rutin, puasa Ramadan poso, haji pimpindo. Coba saya tanya, ada jaminan kalau dia masuk surga? Kalau ada, tunjukkan saya. Dari ngomong aku aja berat ini Pak Soleh yang kan serikal ini. Nah, sekarang kalau sampai tahu ono wong sholat, marung haji pindo, marung poso Ramadan, marung Jumatan rutin, tapi gak seneng Quran, terus masuk surga. Saya ingin tahu dasarnya. Kalau ada, aku tak nganut. Sampean iki jabat wong-wong sampean nilingno, aja ari ngono mosok kari ngaji Quran buyar. Sampean gak seneng sampai Quran ini. Ya. Nah, kenapa saya katakan banyak orang gak seneng? Qur'ane sing muni.
Kan di Quran itu dijelaskan. Surat 43 ayat 78. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Surat 43 ayat 78. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Sampai lihat ya, Jumatan ya. Ngaji sampai Jumatan banyak mana kira-kira? Berarti gak seneng mbak Quran. Ya seneng kula nih. Saya bukti nek seneng ya mesti moro ah. Wong sampeyan gak ngerti wae ono sing jelasno gak moro. Malah bahasa surat Mudatsir ayat 49, 50, 51. Fama lahum an tadzkiratul murid. Kenapa sih orang-orang yang gak iman itu nek ono Quran kok nyengkre? Karena humur mustamfirah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut. Farot min kaswaro, lari dari kejaran singa, ngeciprat ono ngaji. Ono ngaji ngeciprat ya. Dan itu yang sampean baca surat apa tadi? Al-Mudatsir surat 74 ayat 49, 50, 51. Oh, 49, 50, 51. Ya. Surat Mudatsir surat 74 ayatnya 49, 50, 51. Sudah? Fama lahum an tadzkiratil muridin. Mengapa orang-orang kafir? Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Ini dari Quran ini. Kenapa? Terus? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut. Wah, keledai liar lari terkejut. Terkejut gara-gara apa? Lari daripada singa. Oh, masalah ngeciprat sifatku. Mesti nek seneng Qurannya no ngaji gini. Alhamdulillah. Makanya saya mengatakan gini, orang kalau sholat ya belum tentu cinta Quran. Tapi kalau orang cinta Quran mesti sholat. Mau nih kono dalile, karena dalile kamu nih Pak Soleh. Ya, kan banyak orang itu sholat iyo, Quran. Padahal perintah Allah wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah dibacakan Quran, dengarkan supaya kamu dirahmati. Iki gak nyengkre malah. Saya tidak sulit itu. Coba nanti bisa lihat ya dalilnya ya. Surat 9 ayat 124. Wah, orang munafik itu nek ana macam-macam kan ngomongnya ambek ngenyek-ngenyek koncone, kon tambah imannya ya. Tapi orang mukmin gembira kalau ada Al-Qur'an dibacakan. Apa? Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang tambah imannya? Oh, ngene ambek ngenyek itu. Terus? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya. Sedang mereka merasa gembira. Loh, jadi wong iman yang baca Al-Qur'an gembira, iki gak nyengkre. Ya apa ini? Seneng Quran. Sampean seneng Quran. Quran itu firman siapa sih? Sampean alam ini sing duwe sapa? Nikmat seluruhnya siapa yang ngasih? Lah iya, sampean kayak meripat awas ngono seneng. Kayak kuping tengen, seneng. Jantung normal, seneng. Omongnya Gusti Allah gak seneng. Dilebokno ndi enak iki. Ya. Sudah gak ngereken, sudah gak seneng dibui gak ngereken. Sing muni gak ngereken itu kan surat 25 ayat 30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan kami surat apa sampean? 25 ayatnya 30. Ngarepe kaitan wis salah. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaummu menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diajukan. Tidak diajukan ini apa Pak bahasa Jawa? Gak ngereken. Saya di Pondok Mutiara, wong iso bawajet kan masjid orang kaya itu. Ora usah ngono kae ngaji mari subuh. Kan sing nggo Quran. Lunga HP-ne kari. Balik ngaji Quran gak nggo Quran. Terus ae. Qurannya di HP.
agamamu sing diambil itu ada tiga orang. Mari ngono, yang satu itu supir saya yang antarkan saya tubuh anu. Ada wong papat. Lho gak ngono sampeyan wong ngaji. Temanya sudah saya berikan. Apa temanya Ustaz? Umat Islam dengan Al-Qur'an itu seperti gula dengan rasa manis. Apa Bu? Apa artinya? Selalu menyatu. Iki wong Islam gak seneng Quran. Iki dene gula gak legi. Melbun dia naik. Ayo dilebokno ndi ngono. Mesti dilebokno neraka. Walaupun sholat, walaupun poso, walaupun haji pepindho, walaupun tapi selama enggak cinta Al-Qur'an enggak mungkin masuk surga. Oh iya Ustaz, ini barusan ada ya yang terpengaruh juga Iya. media sosial itu viral, ada Ustaz abal-abal namanya Abu Gosok. Itu mau Iya. Iya. Dia mengatakan coba cari dalilnya di Quran sama hadis larangan mengucapkan selamat Natal. Selamat aku nggowo. Tuh, saya kan selalu siap karena tadi begini Pak ya. Ini ya. Ini keputusan Majelis Ulama tahun 1981. Majelis Ulamanya adalah Buya Hamka waktu itu. Mengharamkan Natal bersama itu difatwakan oleh Buya Hamka waktu itu ketua Majelis Ulama. Sampai beliau itu dihukum sampai 5 bulan gara-gara ngetokno ini. Sampai sekarang tidak dicabut. Nah ini Natalan bersama itu hukumnya haram. Ya, ini haram. Terus saya tambahin hadis-hadisnya. Hadisnya saya kata dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la tabda'ul yahuda wal nasara bisalam rawahu Muslim. Kamu jangan mendahului mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Larangan ini haram. Ya, bos. Mari ngono yang kedua. Saya tambahkan hadis ini saya tulis sendiri. Ya. Kedua adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu berkata kepada Nabi, Rasulullah, inna ahlal kitab, sesungguhnya ahli kitab Yahudi Nasrani, yusallimuna alaina, mereka itu salam kepada kami. Fa kaifa naruddu alaihim, bagaimana kita harus menjawab? Rasulullah mengatakan, qala qulu alaikum muniyame alaikum ta. Maksud dia begini Ustaz, waktu itu dia nyediakan 40 juta, dia akan 40 bulan. Ya. Ada enggak dalil yang di situ, maksudnya tekstual seperti yang kata-kata dia ucapkan itu? Oh iya. Jadi larangan mengucapkan selamat Natal yang bunyinya seperti itu di Quran sama hadis. Loh, hadisnya, Kalau ada, hadisnya jelas ini. Kok sampai nolak 50 juta kan? Loh, gak ngono satu. Ini ya. Rasulullah mengatakan, la tabda'ul yahuda wal nasara bisalam rawahu Muslim. Jangan memulai ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh. Larangan ini haram. Kalau kita merujuk. Loh, enggak. kalau ketemu orangnya saya kelintir kepalanya. Lah ya gini, mari ngono. Yang kedua, ini kan sami putusan Majelis Ulama. Ini yang terakhir ya, kesimpulannya putusan, dalil-dalil sudah dipaparkan di atas. Terus kesimpulannya Majelis Ulama, perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. Artinya ada ritual mereka. Terus yang kedua, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Marang yang ketiga, agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan, Allah dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Nanti dalilnya ada di sini tuh. Ya. Aku mau. Ya, ini sama dengan di Pondok Mutiara. Di Pondok Mutiara itu kan gini. Temanya tadi sudah begitu. Wes tak kayak tema umat Islam dengan Quran itu seperti gula dengan masa dirubah. Ustaz, temanya waspada terhadap liberalisasi. Liberalisasi kan liberal. Itu namanya Islam liberal. Islam liberal kepanjangan dari kata-kata jil. Apa jil? Jaringan keliru, jaringan iblis laknatullah. Nah, lo yang memahami Quran nggak cocok ambek akal gak terima.
Terus yang kedua adalah pluralisme. Pluralisme itu artinya meyakini semua agama itu benar. Orang Islam tidak boleh ngeklaim agamanya paling benar. Ya, kemudian yang ketiga adalah sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Apa memisahkan agama dari kehidupan itu? Berarti Islam itu hanya ngatur hubungan manusia dengan Allah saja. Sama manusia, demokrasi. Nah, demokrasi adil apa enggak? Sekarang ya, tukang becak, tukang ngombe. Wis tukang becak, tukang ngombe, mendem. Ngono suarane situ padha mek profesor, ustad pisan wae. Apa padha. Mestine profesor mang 10 suarane ngono. Iki wong menang-menang wong budak-budak ngono iki keungasane. Ya. Lah, pluralisme ini, Pak ya, ini sudah keputusan Majelis Ulama tahun 2005. Sing teken siapa? Sing teken winginane wong muni. Wong muni iku ya iku. Ya, ini ya. Pimpinan sidang Komisi C bidang fatwa, Ketua tertanda Kiai Haji Ma'ruf, amin. Kemudian Sekretaris tertanda Dr. Hasan Aminuddin. Marungan pimpinan sidang pleno, Ketua tertanda Profesor Dr. Haji Umar Shihab. Sekretaris Profesor Dr. Haji Muhammad Din Samsudin. Ini haram semua itu. Loh, saya duwe ae ngene biasane. Ya. Jadi misalnya wong njaluk temanya liberalisme. Wis kasih ceramah tak kayak 5 menit sampean fotokopi mari maca gak ngerti sampean takon aku gampang. Ya. Ini kenapa enggak diingatkan sekarang? Apa? Ya ini fatwa yang masih berlaku. Loh, karena tidak dicabut ya tetap berlaku. Nah, ternyata kan kondisinya kan beda. Wong-wong melanggar, wong-wong. Lah saiki contohnya Kiai Ma'ruf Amin. Winganane ngomong, saya ucapkan kepada kaum Kristiani selamat Natal bagi kaum Nasrani. Lho mung tanda tangan iku gak ilok kok iso heran. Ini kan saya sudah ngomong. Wong Indonesia iki cara Jawa, urip Jawa nek dipangku iku gak iso muni. Dan besar kursinya kebetulan. Ya, enggak. Berangkate nggawa ayat kursi. Begitu kursi kena ayat roto, dadi. Sekarang saya suruh milih sampean. Endi mantan korak mbek mantan kiai. Anu mantan korak. Ya, lah iya kan gitu. Jadi tetap haram. Dalil haram kebetulan di tulisan Majelis Ulama tidak ada begitu, tapi ayat-ayat disebutkan. Cuma saya tulis hadisnya sendiri, saya tambahi. Di ini tadi saya tulisan tangan, sebab saya tidak bisa ketik. Loh, ini saya tulis tangan, tambah. Jadi jangan mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka mengucapkan salam, pola Yahudi Nasrani kalau mengucap salam itu Assalamualaikum. Mudah-mudahan racun untuk kamu. Jawabnya apa Rasulullah? Waalaikum, muga-muga balik nang awakmu dhewe. Ya. Jadi ini sebenarnya ada. Saya punya. Ya, alhamdulillah. Saya dulu kalau di Porong biasanya mertua saya kan kayak Turkan, wongnya keras ngomongnya. Nah, saya tanya, leh, pen itu ustad, untuk dua ini Tarjen Muhammadiyah. Tarjen Muhammadiyah 61 saya punya. Ya, sembahyang, iya. Nah, di tulangan itu orang-orang nek takbir jalan jenazah itu kaitan dong ngangkat. Allahu Akbar. Yang lain enggak ngangkat. Terus saya ingatkan, sampean kok ngedok ngangkat marang liyane gak ngangkat. Ini Tarjem Muhammadiyah saya punya ini tahun 61 di Sidoarjo. Iki ngangkat kabeh. Lho mosok Ustaz, lho mosok iki aku dudu Muhammadiyah tapi aku duwe ngene. Ya. Terus akhirnya dipinjam. Mari dipinjam baleno nek aku gayaan yo apa. Gaya aku juga Muhammadiyah tapi nyekel Tarjem. Ya, nah jadi saya selalu baca karena apa? Nah, di umat ini saya tanggung jawab berdasar sini, harus tanggung jawab di akhirat nanti. Ya, makanya kan saya nyampaikan ini kok gak enak Ustaz Soleh. Wong biasa nih sholat doa insyaallah nggih sampai asal syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya boleh syafaat Rasul ambek Quran gak seneng. Ambek Quran gak seneng padahal ayatnya ada. Nek gak seneng Quran campur gak ngreken njaluk mlebu swarga. Mbok aku takon ayat temani ya. Ayo sampeyan sedono aku. Surat apa ayat apa nek jene ana wong salat, mareng ngono
poso haji ping pindho, mareng ngono ya poso Ramadan ya, Jumatan ya, tapi gak seneng Quran, mareng ngono mlebu swarga. Aku kepengin ayate. Kira-kira sebabnya apa? Sebabnya itu karena orang ini ya, saya baca tulisannya waktu saya kuliah, itu ada Syekh Amir Syakib Aslan, itu adalah politikus dari Palestina. Tahun 1950 itu nyusun buku. Judulnya Limadza ta'akhkharal muslimuna wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur padahal yang lain maju? Ternyata kitab itu yang diterjemahkan oleh Dr. Aris Munandar dari Jogja tahun 1954, itu artinya karena umat Islam jauh dari Al-Quran dan Sunnah, itu penyebabnya akibatnya 4. 1. Inhizamud dakhili, tidak pede wong Islam. Nomor 2, tafarruq bercerai-berai. Nomor 3, ya, nomor 3 berarti apa? Ya, terjadi taklid. Nomor 4 terjadi apa? At-ta'akhur an masalah, jadi tertinggal di masalah modern. Gara-gara apa? Jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya saya dakwah di mana-mana itu ngejak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tombo ati kulimo lima warnane maca Quran isakno sakmanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping 3 pengajiane Pak Soleh tekanono. Loh, saya kan menyampaikan kebenaran ya. Kalau saya tidak mau menyampaikan, loh, soalnya dakwah di Indonesia ini golek bolo aja nih. Ini golek bolo tak golek sing enak-enak tok. Sampe maca Quran sak huruf tok oleh ganjaran 10. Nah bismillah itu 19, berarti oleh 190 ganjaran, tapi gak direken wong gak ngereken Quran iki apa iki. Lah ini kan saya harus begitu. Kalau saya tidak nyampaikan, saya berhadapan dengan Al-Baqarah 159. Ini maksud maca ya. Saya kalau tidak mau menyampaikan, saya berhadapan dengan Al-Baqarah 159. Apa itu? Apa? Ya, apa? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Ya. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Loh, aku gak gelem dilaknat. Aku kepengin nang swarga tok ya. Nah, saya gak nyampaikan lah. Kalau tidak nyampaikan berarti saya menyembunyikan. Ya kita sampai ae. Perkara pahit. Sing betah sampean cek waras. Loh, ngaji Quran ini ada pahit. Makanya orang munafik itu gak seneng ngaji Quran. Sholat seneng. Ya. Sholat seneng, soalnya sholat tidak ada orang tersinggung. Masa orang tersinggung, paling nek kesuwen dede, wadah suwene nek lho ngono tok ae. Ya, tapi gak seneng Quran. Kuwatir nek Quran diwaca kesinggung awake. Surat 9 ayat 64. Lho, sing muni-muni kan mesti ana dalil. Kalau dalil gak muni. Coba sampe baca surat 9 ayat 64. Orang-orang yang munafik itu Ya. takut akan diturunkan terhadap mereka Ya. sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi Ya. dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, Teruskan. teruskanlah ejekan-ejekanmu Ya. terhadap Allah Ya. dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Ya, jadi ini saya tahu itu. Ya. Nanti umum apa nih ngaji gak seneng. Hari ini balik kesinggung erek. Karena ngomong ini kesinggung, ngiling no. Ini kan Quran itu kan obat, ya. Kalau kita lihat surat 10 ayat 57, 58, ya ayyuhan nasu inna ya, apa? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Apa, Pak? Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam
lagi ayat 58. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Oh. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sampeyan duwe jabatan apa ae, cek mulian Quran. Duwe bis 30. Tapi gak seneng Quran. Neraka gak weruh. Ustaz, maksudnya ini kan begini, ada majelis Quran, ya. Dia mengkaji Quran dan sebagainya. Jadi selalu kegiatannya seperti itu, tapi tidak diamalkan. Nah, yang dimaksud Ustaz itu mungkin tidak hanya seperti itu, tapi pada titik berat implementasinya. Loh iya, sebab kalau kita tidak mengamalkan di Senin ini surat soft. Soalnya ada orang bawa Quran kemana-mana, tapi sehari-harinya nggak Quran. Loh, salah. Makanya saya nama bawa Al-Quran itu duduk di kaum ini. Quran itu diaplikasikan dalam kehidupan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua Quran hidupnya. Duduk tajali. Sekarang kemarin ya, apa ya? Astaga, virus Omicron sudah ada di Indonesia. Komuni astaga ya, karena jeneng kita Gusti Allah. Kok gak astagfirullah, astaga. Ya apa? Wah astaga kan tepen, ya ampun. Berarti gak seneng Gusti Allah ini. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu Pak ya waktu tenggelam. Begitu tenggelamkan di laut, dia ngomong amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa bin Harun. Itu Tuhan Musa bin Harun itu sapa? Fir'aun. Muni Allah gak gelem e. Padha wong Indonesia iki. Ya, gak seneng muni Allah yo. Senenge ya Tuhan, astaga. Ya apa sih? Iku gak wong Indonesia. Ya ini muni ngono. Niki Pak Yaya napa enten corona niki napa kan berat ini. Wis gak apa-apa jare sing ndukur ae. Sing ndukur gak jenenge ta. Mbok nanti kurang jelas. Sing ndukur sinten ya? Sing ngecat Lombok lho ya. Gusti Allah ngecat Lombok. Kok iso Gusti Allah ngecat Lombok itu? Mestinya kalau kita mengacu surat 7 ayat 180 atau 182, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surat 7 ayat 180 enggak 182. Saya coba dibaca, Pak. Surat 7 ayat 180 atau 182? Satu? Nah, ya apa? Hanya milik Allah Asmaul Husna. Loh, ya betul. Benar. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Loh. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran Loh. dalam menyebut nama-namanya. Loh. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Oh, so namanya Allah Al-Malikul Qudus, Salamul Muhaiminul Aziz Jabbar Muta. Usah menunggu wae masuk karo. Nang jalan rezeki ya Rozak. Ya ampun ya Allah, ya Ghafur. Ya kan mesti begitu. Jalan dikasih ya Rahman. Kan ono mesti ini. Iki gak gelem. Jeneng Indonesia materialis. Iya. Nah itu kadang apa? Itu lho sing ngene anu. Iki bawa apa sih? Anak arep wedok. Iki bawa apa sih? Wah aku padahal wis mandi jan. Terus sing situ nawani iki lho keti lho kayaknya niku. Perkara ngono ae. Perkara awak men gak payu. Sampeyan kalau sudah mati ledek. Ono akeh diganti casing anyar. Casing anyar gak cilik-cilik ngene. Ukurane 15 meter ukuran Nabi Adam. Apa kok 5 meter? Soalnya 5 meter iku nek digorong neraka iso capur ngono. Lah nek cilik-cilik dinyana neraka kecipik. Nanti akan diganti fisik toh. Ganti casing Loh, iya rata-rata semua itu. Makanya jari Nabi mengatakan al-insanu yang kusuh hatal an. Manusia itu akan berkurang sampai sekarang. Cak biar dukur ndek-ndek. Ya iki mau ngene, arek metu lare. Apa arek metu lare? Cek cilik moro rabi metu anak. Iki jenenge arek metu lare. Ya. Terus saja ini kan bahasa-bahasa saya sudah sering mendengarkan di masyarakat. Saya adalah orang masyarakat.
Saya sering nyampaikan keluhan orang, saya berikan jawaban. Semua itu jawaban hidup di Al-Quran. Ya, nah seperti bencana-bencana ini ya, tidak ada satupun bencana yang tidak dalam Al-Quran. Sekarang jangankan ya gunung bicara. Kalau Allah ngajak bicara gunung. Ya, mari gunung misalnya contoh zamannya Nabi Nuh, itu kan tenggelam sampai laut itu. Gunung tenggelam. Bagaimana cara menghentikan tenggelam ini? Ya, cukup Allah berfirman di surat 11 ayat 44. Qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Ya. Surat 11 ayat 44. Surat 11 ayat 44. Apa? Dan difirmankan, hai bumi, terlambat airmu. Ya. Dan hai langit, hujan berhentilah. Ya. Dan air pun disurutkan. Ya. Perintah pun diselesaikan. Terus Dan baterai itu pun berlabuh di atas bukit Judi. dan dikatakan binasalah. Binasalah orang-orang yang zalim. Nah sekarang kalau kepingin gak banjir, Gusti Allah ngomongnya bumi leken banyumu gak banjir wis. Nah sekarang banjir kundi gampang Gusti Allah ngomong, bumi lepen banyumu wis. Banjir apa ndak? Sekarang saya tanya, sampean banyu diomongin ngerti ya lho. Sing ngomongi sing duwe. Jangankan air, jangankan gunung, jangankan laut, jangankan sungai. Ya. Dunia saisi ini, sak langite itu dipanggil oleh Allah. Coba cara Allah manggil, lihat di dalam surat 41 ayat 11. Wong langit sampai bumi semaur aja. Pemane banyu, kali, gunung. Dikomongi Gusti Allah ya ngomong. Ayo sampean lihat surat apa tadi? 41 ayat 11. Apa? Saya mendengarkan bunyinya itu. Iya loh. Surat 41 ayat 11. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Ya. Lalu dia berkata kepadanya Dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Apa jawabnya? Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Ya, mau langit sampun gedene, bumi ditarik ngono. Ya apa kata langit bumi, datang kepadaku berdua dengan sukarela terpaksa. Apa jawabnya? Qala ta'ataina ta'in. Keduanya menjawab, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah dengan taat. Subhanallah. Wong langit sakmu ada wong cilik-cilik ngene. Ana bintange ngene dak mekite gelan. Ya apa ya? Wong langit sakmu gedene sampai sampai langit ini. Bumi le seberapa isinya? Sampai dulu. Sak piro banding bumi apa sampai tugi ngene ya. Wong bumi sakmu diceluk Gusti Allah, bumi, langit ini. Enten apa Gusti Allah? Kamu datang berdua dengan sukarela maupun terpaksa. Terserah kau ya apa? Kedua jawab, qala ta'ataina ta'in. Ya Allah, kula datang berdua dengan penuh taat. Subhanallah. Gunung mana diomongi gak tambah. Gunung Semeru. Enten apa Gusti Allah? Ngidu wae. Ngidu tok nek panas wis lara kabeh wong mau. Mar ngono ngidu maneh Jumat iko, mar ngono ganti winginane ngulon. Ya terserah Gusti Allah gunung ngene. Mulon kena, etan kena, apa jadi jerakan? Lah jerakan ini Allah lah, mau gak ngerti nek itu Allah Rob dikira BMKG memprediksi, kakek memprediksi sama niku banjir gak leren-leren. Saya kalau rumah saya bocor titik kena sumpah katanya. Iya tak celok tukang itu bocor gak enak. Ane sing kira-kira setengah meter, 1 meter ya apa ini? Ini jari Gusti Allah ya, salahmu dhewe. Diling omongku gak kena, saiki omongku tak eling ambek omongku gak ngreken, kon ganti sing ngomong saiki duduk omongku tapi cipta aku. Ya, gunung ngomong, angin ngomong, dari angin entek napa ya wong-wong iku. Entek. Ya. Jadi apa yang dia? Ini semua firman Allah.
Jadi kalau sabdane Allah ini kayak kun. Oh. Ini lah terus gini salahnya sapa? Ya, salahnya sapa? Jawabannya surat Ar-Rum ayat 41. Ini salahnya sapa iki? Suara al-fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Ya, supaya Allah merasakan kepada mereka dari akibat sebagian dari akibat perbuatan mereka, yes. agar mereka kembali ke jalan yang benar. Karepe Allah kan bali nang Quran. Nanti kon balik nang Quran, balik aja masuk Quran, koran payu bendino. Koran gak tahu entek, gak tahu. Iki entek terus ya, koran, Quran. Ya apa ini jalan mlebu swarga ya. Gak bisa, Pak. Ya. Makanya rumusing ini, wong nek adek seneng Quran, mesti salat. Nek wong salat durung mesti seneng Quran. Banyak orang sholat gak seneng Quran. Iya Pak. Ini faktanya begitu. Nah, inilah kehidupan. Nah makanya, tapi gak mari sana. Harus setengah 8 bojo. Ya. Monggo. Iya. Iya. Harus diterjemahkan dalam kehidupan. Loh. Ya, terus? Ya. Ya. Ya, terus? Loh. Sampean kan gini sih. Sampean kenal UUD 45. Ini konstitusi tertinggi. Konstitusi tertinggi Indonesia itu UUD 45. Ya, pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin setiap warga negara meyakini mengamalkan sesuai dengan agama dan keyakinan. Nah, terus siapa? Lah iku gak cocok emang. Ya, wes. Nah, sekarang saya tunjukkan sikapnya. Sikapnya apa? Ini hadis Rasulullah SAW bersabda dari Ummul Mukminin, ya, innakum, ya, sesungguhnya kamu nanti akan yusta'malu alaikum umaro. Kamu nanti akan dipimpin oleh umaro, pemimpin. Ya, umaro ini fata'rifuna wa tungkirun. Kamu kenal mereka itu baik, Islam, Jumatan, wa tungkirun, tapi sistemnya itu kamu ingkari. Apa kata Nabi? Faman karya faqad bari'a. Siapa yang benci kepada sistem ini, dia bebas. Ya, waman angkara faqad salima. Siapa yang ingkar terhadap kepemimpinan yang salah ini, dia selamat. Tapi walakin man radiya wa taba. Siapa yang setuju ikut rusak. Apa kata pertanyaan sahabat? Ya Rasulullah, ya, afala tuqatilum? Apa enggak kita perangi saja mereka itu? Kata Rasulullah, la, jangan. Maqamu fikumus shalah. Selama mereka sholat, enggak usah kamu perangi. Jadi kita tinggal cocok ya anu bener tak turuti, enggak cocok ya enggak turut saya. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia. Ya kan gitu. Makanya hidupnya Al-Qur'an nih. Sing enggak cocok Quran ya gak nganut. Makanya kehidupan kita harus difilter dengan kalimat la ilaha illallah. Jadune ana tok. Nek nang masjid la ilaha illallah, la ilaha illallah 2000. Nang dukun pancen percuma. La ilaha illallah itu kan ada ya negisen, menafikan, dan ada isbat. Jadi la ilaha illallah, saya tidak mau ilah, yang mau hanya Allah. Saya tidak mau ini, yang mau ini. Saya adalah tidak mau aturan ini, yang mau adalah aturan Allah. Mestinya begitu toh. Nah, kalau orang bisa menerjemahkan la ilaha illallah dalam kehidupan, itulah kata Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu filternya gitu. Lah kita tuh aku kenceng ini ki, diparani wong iki apa anu. Loh saya ini kan
patuh kepada UUD 45 pasal 29 ayat 1. Sama dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu ya ada 47 pasal. Pasal 1 Piagam Madinah bahwa Madinah adalah negara bersama. Ya. Penduduk sini beragama, ada yang Yahudi, Nasrani, musyrik, kafir, Islam. Nah, itu kata Nabi, masing-masing diberikan hak sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau nanti Madinah diserang dari luar, tanggung jawab bersama. Cuma ada pasal 46 kalau salah, apabila terjadi sengketa, maka hukum tertinggi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di Piagam Madinah. Saking ngono mesti ini. Nah, wong Islam lah, terus PKS itu duduk wong Islam lah. Terus PAN itu duduk wong Islam lah. Marwah PKB duduk wong Islam. Kenapa nggak bersuara Islam? Iki malah gak cocok iki. Iki jenenge iya, ya gara-gara iku mang. Iya, nggak bisa begitu. Saya dulu kan tahun berapa ya? Ditarik di DPR Sidoarjo PKS. Ustaz sampai jadi wis gak aku kan. Enggak sampai nanti dakwah dia gak aku gak cocok aku. Saya gak cocok sudah dakwah. Akhirnya ditempati anak dari Kalimantan, kebetulan ngajar di STM saya, pada Butut itu. Ya, mari ngono iku sing makili. Akhirnya jadi anggota DPR PKS. Lain hari ketemu saya. Assalamualaikum. Salam apa Ustaz? Wadah ngeroki jang ini ya yang ngono tok lah iki kan menjual agama. Makanya prediksi Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Badiru bil amali sholihah. Bersegeralah untuk beramal soleh. Fasatakunu fitanun, kamu nanti akan dihadapkan dengan fitanun, banyaknya fitnah. Kakitoil lailil muslim, seperti sepotong malam yang gelap. Apa yang terjadi? Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafir. Esok iman, sore kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore iman, pagi kafir. Apa yang mereka lakukan? Ya bi'udinahu bi'aratib nafsunya. Mereka tidak segan-segan menjual agama hanya untuk materi don. Na'udzubillah. Udah saya kira ini, saya nggak tutup saja. Saya betul-betul kayak solusi ini. Gampang untuk kapan-kapan mana ini. Ya, jadi nanti istilahnya ayat yang saya bacakan pertama tadi, gak lido, gak seneng Quran, bencana sih ngomong, berhubung ngomongin Quran gak gelem, ganti omongnya Allah lewat ciptaannya. Karena ciptaannya ngomong, ya ini tadi, ya apa ini, sama melarat susu ini. Ya saya kira itu Pak, mungkin kajian yang bisa saya sampaikan nanti, insya Allah kapan-kapan disambung lagi, ya mudah-mudahan kita sebagai orang beriman ini istiqomah di jalan Al-Quran ini, kita ajarkan istri, anak-anak kita, cucu kita untuk mencintai Al-Quran agar nanti akan dijadikan penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.